Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Jadi hari ini aku mau coba jawab pertanyaan kalian. Eh, ya walaupun sebenarnya tadi aku udah menjelaskan ini semua, tapi ternyata nggak kerekam. Jadi aku coba jelaskan lagi aja, ya. Eh, tapi minusnya jadi nggak bisa ngelihat proses aku sedang membuat ini gitu. Tapi mudah-mudahan cukup kebayang lah ya. Ini bisa di ini nggak ya? Di Ctrl Z Z gitu ya? Seberapa jauh dia kalau di Ctrl Z? Bentar, aku coba ya. Bisa diandu nggak sih? Bisa kan? Oh, bisa. Oh, oke. Nggak apa deh. Bisa jadi lebih cepat harusnya. Wah, ternyata nggak banyak guys yang bisa diandu. Yaudah deh, nggak apa-apa. Nanti ini di redo lagi aja. Nah, jadi kemarin kan aku udah ngejelasin ya gimana caranya biar kita bisa bikin pengalaman perjalanan peserta ketika mengikuti kegiatan kita tuh menjadi luar biasa. Atau ya intinya gimana sih kita bisa bikin pelatihan eh, yang bisa memberikan pengalaman yang berbeda dari pelatihan-pelatihan yang lain yang biasanya cuma ya udah tinggal masuk ke acara materi diskusi udah aja gitu aja kan. Nah, caranya kan kemarin aku udah ngejelasin ya, yaitu dengan kita bikin secara lebih detail dan menggunakan kreativitas. Yang salah satu tools yang aku kenalkan adalah ini. Meskipun kalau kalian mau pakai metode lain, nggak masalah sih mau pakai tools lain ya, selama itu bisa membuat pelatihan lebih detail. Nah, kalau dengan metode ini ya, experience journey ini sebenarnya udah aku adaptasi sih, jadi tidak seperti aslinya ya. Cuman kita ada 4 hal ya yang kita cari. Pertama touch point, kedua pain point, ketiga gain point, keempat to do atau prepare atau hal-hal yang memang perlu kita siapkan ya. Nah, aku coba jelasin satu-satu. Nah, jadi touch point ini adalah segala hal yang akan dilewati peserta di awal sampai akhir di kegiatan kita gitu. Jadi kan peserta itu pasti akan melewati berbagai macam hal ya, melewati berbagai macam pengalaman di setiap sesinya gitu ketika mengikuti pelatihan kita dari mulai mereka lihat poster kita atau sebenarnya mulainya dari mana itu tergantung kita mau ngedetailin sih kayak kita misal pengen ngedetailinnya ya kita pengen startnya itu ketika mereka masuk ruangan ya itu nggak apa-apa gitu tapi menurut aku akan lebih bagus kalau misalnya kita bisa bikin secara lebih mendetail dari seujung-ujungnya gitu makanya ya contohnya misal ketika dari mulai peserta tuh melihat promosi coming soon kegiatan, melihat poster pendaftaran ya. Dan kalau misal kalian mau bikin lebih detail ya ya silahkan gitu. Ini kan aku cuma ngasih contoh aja. Ketika peserta melihat website pendaftaran, misal di sini kalian mau nambahin nih, ketika peserta membuka form pendaftaran atau ketika peserta mengisi form pendaftaran, ketika peserta sudah submit form pendaftaran, yaitu kalian bisa 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 masukin aja ke sini gitu. Jadi nggak usah apa namanya. eh nggak usah khawatir benar atau enggaknya. Eh, Benar ketika kalian sudah membuat sedetail mungkin yang kalian bisa. Salah ketika kalian berpikir bahwa kalian tidak bisa membuat ini secara sangat detail gitu. Ini aku contohin lagi ya, mumpung tadi aku mendapatkan ide. Cia. Misal kalau ini kan ketika melihat website ya. Nah, misal aku geser dulu. Aduh. Nah, nah ini kan tentang bikin website nih. Nah, misal aku tambahin lagi ya, ketika mengisi form. Ketika mengisi form kegiatan. Itu kan ini kan pasti ada sesuatu yang akan dilalui oleh peserta kan. Nah, terus ketika ketika selesai mengisi form kegiatan misalnya dan sebagainya lah nanti bisa bisa ditulis ya. Proses seleksi, selesai proses seleksi dan sebagainya lah. Misal ini nggak aku tulis secara detail ya, karena kalau aku tulis secara detail mungkin lama. Cuma intinya kalian coba jabarin aja, bagi-bagi nih dari awal. Coba kalian bayangin deh dari awal ketika kalian jadi peserta sampai akhir itu kalian akan melewati apa aja gitu. Nah itu kalian coba bagi setiap fasenya gitu. Bahkan kalau di sini aku nyontohin ya, kita bisa ngebagi. Aduh, ternyata kepotong guys. Nah ini di pinggirin dulu ya, sorry. Nah bahkan aku ngebagi-bagi misalnya ketika peserta sampai di tempat kegiatan.
Terus ketika peserta berjalan menuju ruang kegiatan. Ketika peserta melakukan registrasi. Terus ketika peserta berada di depan pintu ruangan ya dan masuk ke pintu ruangan. Terus ketika peserta berjalan menuju tempat duduk ya, lagi jalan nih ke tempat duduknya dan peserta duduk misalnya. Terus peserta nunggu kegiatan dimulai. Peserta berdiri, misal setelah itu ini udah mau beres ya misal. Peserta berdiri dari kursi, terus peserta jalan ke pintu keluar, peserta keluar dari pintu keluar, sesi penutupan oleh MC, sesi foto-foto dan sebagainya lah. Ya, di sini tentu kalian perlu masukin juga ya kayak ketika apa MC membuka acara kegiatan, ketika perpindahan dari MC ke orang yang membaca doa, ketika pembacaan doa, ketika perpindahan dari pembacaan doa ke MC, atau ketika MC masuk ruangan, atau ketika moderator masuk ruangan, atau ketika moderator mengenalkan pemateri, itu akan ada banyak hal yang nanti bisa didetailkan. Sebenarnya nanti kalian coba bikin aja secara lebih mendetail. Dan nanti nih kalau misalnya kalian jago nih bisa bisa jadi puluhan nih, bisa nyampe 100 mungkin ya kalau misalnya lebih jago lagi. Nah, cuma dibagi-bagi aja karena nanti semakin detail semakin bagus. Nah, terus setelah kita bikin secara lebih detail ya, kayak tadi nih, kayak peserta duduk aja aku bikin terpisah kan. Peserta duduk gitu dengan peserta berjalan menuju tempat duduk itu kan dipisah gitu. Ini aku detailin gitu. Atau kalau misalnya mau ketika peserta mencari tempat dia duduk gitu. Ya, aku tambahin deh aja menarik. Ketika peserta memasuki pintu ruangan, terus ada apa namanya, peserta mencari tempat duduk ya, peserta mencari tempat duduk ya. Jadi kan ketika baru masuk nih pintu ruangan, dia nyari-nyari kan tempat duduk aku di mana gitu. Nah, misal kayak gitu. Nah, terus pain point ini, nah si pain point adalah hal-hal yang akan terasa kurang menyenangkan di setiap touch pointnya gitu. Nah, kenapa sih pain point ini ada? Pain point ini ada supaya kita tahu sebenarnya hal apa aja yang prioritas harus diselesaikan. Nah, jadi si pain point ini tuh mau nggak mau ketika udah kita tulis di sini dan memang nanti bakal ada di sini, itu harus kita selesaikan nih si pain pointnya. Jangan sampai apa namanya? Bentar. Tadi ini aku edit ya, jadi nggak bisa aku redo. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Nanti aku bikin lagi. Nah, jadi si pain point ini jadi sesuatu hal yang nanti wajib harus kita selesaikan. Karena kalau misalnya nggak diselesaikan, mereka akan kurang nyaman mengikuti kegiatan kita. Kan seenggaknya pengalaman yang terbaik itu mereka tidak merasa apa ya, tidak merasa kecewa dengan kegiatan kita ya, dengan pelatihan kita. Nah, kalau misalnya ada berbagai macam faktor yang memungkinkan membuat peserta merasa kecewa, nah kita harus menghilangkan itu gitu. Makanya pain point ini tuh penting buat kita tulis. Contohnya ketika ini aku tadi udah coba bikin ya kayak ketika lihat eh, apa promosi coming soon kegiatan cuma poster aja. Terus ketika lihat poster pendaftaran itu cuma isi informasi aja. Terus ketika ngelihat website pendaftaran, websitenya website statis bukan website dinamis. Atau ketika mengisi form kegiatan, eh eh ini aku coba coba ini ya coba kotret lagi supaya terbayang. Hal apa sih yang bikin kita nggak nyaman ketika ngisi form kegiatan? Misal ngisi ngisi nama manual. Kan pernah merasa kesulitan gak sih ngisi nama manual? Menurut aku itu sesuatu hal yang ribet karena apa namanya, ngisi data manual ya. Jangan nama sih, data deh. Karena nama biasanya belum belum dapat datanya. Ngisi datanya manual. Misal kita mau ngisi daftar universitas, kan bakal lebih enak ketika ngetik teknologi itu udah ada pilihannya yang bisa langsung kita pilih ya. Universitas yang ada kata teknologinya gitu, jadi ada filternya misalnya. Kan itu lebih enak ya. Jadi kalau ketika ngisi datanya manual kan nanti susah ya. Ada ngisinya ITB itu misalnya ITB doang, ada Institut Teknologi Bandung, ada Institut Teknologi Bandung, ada isti, Institut Institut Teknologinya teh apa namanya typo misalnya kan itu susah ya. Makanya ngisi data manual tuh jadi sesuatu hal yang apa namanya yang nggak enak lah, yang nggak pengen dirasakan sama orang-orang. Nah makanya kita tulis di sini. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya gini, apakah di setiap touch point yang udah kita tulis pasti ada pain pointnya?
Eh, nggak selalu. Jawabannya nggak selalu. Meskipun kalau kita mau berpikir lebih jauh sih mungkin bisa ketemu-ketemu aja. Tapi sebenarnya nggak harus terlalu memaksakan banget sih. Karena biasanya kalau kita nggak kepikiran ya harusnya buat orang yang ngikutin kegiatan kita juga bisa jadi nggak terlalu kepikiran gitu. Nah kayak misal ketika selesai ngisi form kan biasanya orang-orang habis ngisi form juga ya udah aja gitu ngisi formnya gitu kan. Nah tapi terus si touch point ini nggak penting dong, penting, penting untuk kita bikin gain pointnya. Jadi meskipun nggak ada pain point, bisa jadi ada gain pointnya. Nanti aku coba jelasin ya. Terus misal kayak ini nih, peserta sampai di tempat kegiatan, bingung tempat kegiatannya di mana, peserta berjalan menuju ruang kegiatan, nggak ada yang menarik untuk dilihat, misal sama kegiatan, antriannya panjang. Terus misalnya memasuki pintu ruangan juga kan, bisa jadi nggak ada pain pointnya kan. Ya mungkin bisa jadi kayak kayak apa sih, pintunya jelek gitu ya. Tapi kalau kita udah pasti ya di ruangannya ya, itu ruangannya pintunya biasa aja ya, nggak akan ada pain pointnya kan. Atau misalnya ketika peserta mencari tempat duduk, nah ini mungkin nih ada pain pointnya nih. Misal pain pointnya adalah eh, bingung, bingung tempat duduk kita ada di mana misalnya dan sebagainya gitu. Eh, ya nanti bisa dijabarin lah ya. Nanti terlalu lama kalau aku kotorin semuanya. Nah, si gain point ini adalah hal-hal yang eh, bisa menjadi jawaban untuk pain point. Tapi kalau misalnya kalian mau menambahkan, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak hanya yang menjawab pain point aja. Jadi kalau misalnya ada gain point yang itu nggak ada pain pointnya atau di luar itu ya boleh-boleh aja. Misal nih gain point biar eh, apa pengalaman melihat poster coming soon itu cuma poster aja ya. Mungkin kita bisa berpikir agar coming soon itu berbentuk video atau misalnya dibuat film pendek series yang apa si seriesnya tuh episodenya dari yang akan kita cicil ya dari awal coming soon sampai akhir kegiatan dilaksanakan gitu yang nanti after movie itu akan masuk ke dalam salah satu seriesnya gitu misalnya. Yang entahlah kita mungkin menceritakan series tentang seorang anak yang sedang ingin berusaha menjadi pemimpin kalau misalnya kita bikin training kepemimpinan ya. Terus ternyata dia melihat sesuatu terus jadi tertarik dan sebagainya terus sampai akhir misalnya ya sekreatif kita lah mau bikin video coming soon-nya kayak gimana misalnya. Jadi kan itu jadi hal yang menarik kan. Nggak cuma posternya aja. Terus misal eh, poster kegiatan nih. Poster kegiatan tuh nggak cuma berisi informasi aja, tapi udah ada konten materinya, pematerinya, udah ada konten atau bikin konten-konten yang berkaitan dengan kegiatan. Misal kayak kita mau bikin kegiatan pelatihan kepemimpinan, nanti kita bikin konten-konten yang berkaitan sama kepemimpinan, nih. Kayak misal jenis-jenis pemimpin itu apa aja, jenis kepemimpinan itu apa aja, atau pola-pola kepemimpinan itu apa aja misalnya. Nah, nanti kita bisa bikin kayak gitu gitu. Terus nanti habis itu ada ajakan. Kalau misal kalian ingin mengetahui lebih dalam bisa ikut pelatihan ini misalnya gitu. Terus misal website nih, bikin website yang dinamis, ngisi data manual, gen gen poinnya apa? Mungkin kita bisa bikin apa namanya? Database, ada database yang jadi basis filter pengisian data misalnya. Mungkin buat beberapa orang agak sulit difahami ya. Cuma intinya misal biar orang-orang itu ngisi universitasnya nggak manual, kita udah punya database nih universitas yang ada di Indonesia tuh apa aja. Jadi ketika dia ngisi Bandung, itu semua universitas di Bandung tuh udah langsung keluar nanti tinggal dipilih gitu lah ya. Kurang lebih gitulah gambarannya. Atau misalnya ini nih, ketika selesai ngisi form kegiatan kan nggak ada pain pointnya ya. Tapi kita pengen nambahin gain pointnya ya bisa-bisa aja. Misal kita nambahin gain point setelah ngisi form kegiatan tuh ada ucapan selamat atau misalnya ada eh, pengiriman email otomatis konfirmasi konfirmasi data sudah masuk misalnya. Terus apa lagi ya? eh ada quotes misalnya kalau kita mau nambahin ya di akhir tuh ada quotes penyemangat atau ada yang link memperlihatkan data pendaftar siapa aja di BMK biasanya ada ya. Terus ada link informasi yang perlu perlu dilakukan pasca
pendaftaran misalnya. Nah, ya sebenarnya sebenarnya banyak hal sih yang bisa kita ambil, yang bisa kita bikin ya ketika kita mau berpikir kayak gitu. Atau misalnya ini nih sampai ketika peserta nih sampai di tempat kegiatan, bingung tempat kegiatannya ada di mana. Nah, mungkin kita bisa tambahin ini kan kayak misalnya, duh kegedean euy. Nah, misal kita bisa tambahin, aduh, apa namanya? Penunjuk arah ke ruang kegiatan misalnya. Dan penunjuk arahnya kan kita bisa macam-macam ya. Apakah cuma berbentuknya panah aja? Apakah kita pengen nih bikin petunjuk arah ke ruang kegiatannya menggunakan maskot acara. Jadi misal kita ada maskot acara nih, ada maskot acara terus maskotnya kita bikin lagi nunjuk ke arah kegiatan kita. Atau misalnya kita bikin apa namanya pakai gerbang, gerbang yang dibikin tertata gitu ya, sampai ke ruang kegiatan. Gerbang kayak misal ini nih apa di kuil-kuil Jepang kan suka ada pintu-pintu kayak gini. Nah kita bikin gerbang kayak gini nih. Jadi setelah dia lewatin satu gerbang, udah kelihatan gerbang berikutnya gitu. Jadi kayak checkpoint kayak gitu. Misal. Nah itu kan sebenarnya menambahkan value gain point ya kan, daripada kita bikin petunjuk arah yang isinya panah aja. Kebayang nggak ya? Nah, menambahkan berbagai macam itu kan sebenarnya nggak wajib kan, ya nggak? Jadi yang wajib kita bikin adalah kita menjawab agar mereka tuh nggak bingung. Dijawabnya adalah dengan ngasih petunjuk arah. Tapi bentuk petunjuk arahnya kayak gimana kan itu jadi meningkatkan value dari gain point yang mau kita bikin kan. Apakah mau dibikin pakai telapak kaki ya dari setiap apa pintu masuk dari awal dia nyampe di area yang butuh apa namanya penandanya, atau misal kayak tadi ada maskotnya, atau misal ada orang yang memang berjaga nanti akan langsung diantarkan ya. Banyak opsinya yang tergantung kita mau pilih yang mana sesuai dengan si peserta kita tuh sukanya dengan yang kayak gimana. Mungkin bisa jadi ada kita pengen nih ada value bahwa peserta itu mengenal dengan kakak tingkatnya. Ya udah berarti kita bisa bikin akan diantarkan oleh kakak tingkatnya dan mereka nanti selama perjalanan bisa mengobrol gitu. Jadi makanya kita nanti bisa bisa bikin nih di sini ya. Eh, gak ada yang menarik nih yang dilihat untuk selama selama perjalanan dari awal dia masuk ke area sampai ke tempat ruang kegiatan. Tapi dengan apa namanya? Dengan diantar sama cutting nanti bisa bisa ngobrol sama pemandu misalnya, pemandu. Atau kalau tadi misal kita bikin eh, nggak cuma pakai penunjuk arah aja, kita bisa pikirin nih gimana caranya biar ada hal yang menarik selama kegiatan. Misal setiap setiap petunjuk arah itu dia ada quotes-nya atau ada penjelasannya misalnya. Kayak misal tadi kita bikin maskot ya, ada maskotnya itu di maskot penunjuk arah seperti berbicara pada kita misalnya, pada peserta. Jadi kayak ada bubble text-nya misalnya. Terus ngasih tahu nggak sih bahwa organisasi kita itu berdiri sejak tahun 1982 misalnya. Penasaran kan kenapa bisa sampai sejauh ini? Yuk langsung masuk ke tempat acaranya misalnya dia sambil nunjuk gitu maskotnya. Ya, dan banyak hal ya yang bisa difikirkan lah ya. Nanti terlalu banyak ide yang keluar dari kepala aku. Terus misalnya ini nih antriannya lama. Ya, misal pas lagi registrasi antriannya lama. Menurut kalian biar antriannya nggak lama bisa dengan cara apa? Banyak ya. Jawabannya pasti banyak ya. Ya karena emang banyak guys yang bisa dilakukan. Dari mulai misalnya yang sederhana, jumlah meja regis ditambah. Nah, ini kan sesuatu hal yang lumrah ya. Dan biasanya kan kalau registrasi itu pakai kertas gitu. Tapi kita nggak mau nih ya, nggak mau cuma dengan jumlah meja regis ditambah, kita pengen gain point-nya naik. Nggak cuma biasa-biasa aja. Oke, misal kita bikin eh, registrasi pakai QR code. Atau misal kita pengen bikin pengalaman registrasi itu, kan kalau pakai QR code jadi cepat ya. Tet, langsung masuk itu 5 detik langsung masuk. Kita pengen pengalaman registrasi itu nggak cuma pakai QR code aja. Misal ada pembagian snack misalnya. Pembagian snack misalnya.
Snack. Ada pembagian snack. Atau kayaknya pembagian snack udah terlalu biasa nih. Kita bikin ini aja lah. Ada sesi foto langsung gitu. Sesi foto individu peserta. Ah, jadi nanti setelah meja registrasi ada semacam apa namanya eh backdrop gitu yang dipasang. Terus nanti ada fotografer udah tersedia di sana. Nanti peserta langsung ya langsung nanti ya difoto dulu sebelum duduk misalnya. Terus nanti foto-foto itu bakal digabungin jadi buku angkatan di akhir. Ya bisa juga kan kayak gitu ya. Nah itu sekreatif kita aja mikirinnya kayak gimana. Pakai QR code ada ya, sesi ini terus misal ini nih misal peserta memasuki pintu ruangan ya. eh Kita bisa tambahin lagi kan misal gimana caranya biar ketika memasuki pintu ruangan itu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Misal dengan ada ada orang yang menyapa atau misal kita pengen ini nih pengen kelihatan bahwa kita futuristik banget nih pelatihannya. Kita bisa pakai ada robot yang menyapa gitu misalnya. Ya boleh-boleh aja kan. Atau misalnya apa lagi ya? Gerbangnya kita hias misalnya. Pintu kita hias. Karena kita ada pelatihan tentang sejarah jadi pakai pakai nuansa nuansa masa lalu misal. Apa lagi ya? Ya banyak lah ya yang bisa dipikirin. Terus misal bingung nih, bingung tempat duduknya di mana ya pas peserta lagi nyari tempat duduk. Ini aku geser lagi biar sejajar. Nah, pas peserta mau nyari tempat duduk, bingung nih tempat duduknya di mana. Ya, mungkin kita bisa nih bikin eh, di setiap tempat duduknya ada balon gitu. Balon gas di tempat duduk dan ada nomor tempat duduk ngejeblak. Ngejeblak tuh terlihat secara jelas ya. Misal kayak gitu terus nanti ketika udah beres balon balon gasnya bisa dibawa pulang gitu jadi oleh-oleh. Lucu sih. Ini aku baru kepikiran tadi juga nih guys, FYI. Aku juga belum pernah melihat ada pelatihan yang pakai begituan sih. Cuma ya lucu aja kan biasanya ditempel di meja di kursinya kan. Nah, ini pakai balon gitu, pakai balon. Lucu gak sih? Ya, apalagi ya? Ya banyak sih sebenarnya kalau kalau misalnya mau di ini dari mulai hal yang sederhana aja misalnya ada orang yang ngasih tahu gitu. Tapi kita pengen dikasih tahunya nggak biasa ya. Ya kita bisa pakai dengan metode yang lain kan ya. Kita pikirkan aja dengan berpikir kreatif gitu. Makanya kita perlu banyak cari referensi, perlu perlu banyak belajar. Nah, atau misal ketika peserta berjalan nih menuju tempat duduk, kan nggak ada pain pointnya tuh kayak ya udah kalau mau jalan mah jalan wae gitu kan. Kayaknya tidak ada sesuatu hal yang kurang menyenangkan yang bisa kita rasakan ketika berjalan dari pintu ke tempat duduk kan. Ya bisa dengan berbagai macam hal kan kayak kayak misal ada apa? Ada tulisan di dinding. Kan biasanya tempat duduk tuh ada yang dekat dinding ya dan kita masuki row ke tempat duduk tuh lewat biasanya dekat dinding itu kan. Jadi kita jalan di pinggirnya, terus habis itu nanti baru masuk gitu. Nah nanti di dinding ini ada beberapa tulisannya gitu misalnya. Atau misalnya lantainya, di lantai yang dipijak ada tulisan, ada quotes, ada gambar gitu. Atau misalnya kita bikin lantainya itu terasa mengambang di udara. Ah, kan suka lihat ini gak sih di TikTok kayak ada apa namanya seniman-seniman yang bikin jalan tuh kayak air gitu. Nah kita bikin lantainya tuh terasa kayak gitu gitu misalnya. Jadi mereka kayak lagi pelatihan di atas awan gitu misalnya. Apalagi ya? Ya tulis deh lantai seperti di atas awan. Atau misalnya dindingnya juga kita cat supaya nanti terasa di atas awan. Atau misalnya ketika apa namanya? Ketika ruangannya itu di lantai paling atas, si jendelanya dibuka biar awan-awannya kelihatan gitu. Menarik sih. Apalagi ya misalnya. Ketika peserta duduk ya, ketika peserta duduk misalnya kan peserta duduk biasanya ya biasa aja gitu kan, nggak ada poin-poin yang mungkin muncul. Ya, tapi ya kita bisa bisa munculin banyak hal nih ketika peserta duduk dari mulai kursinya sudah tertata dengan rapi misalnya. Kursi bagus semua misalnya, kursi bagus semua atau kalau ada mau ada hal yang menarik ya eh, apa namanya?
Di kursinya misal ada quotes quotes terus ya. Quotes itu sesuatu hal yang mudah terpikirkan itu, guys. Ada quotes penyemangat, ada gambar gambar, ada 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 apa ya? Oh, atau misal ketika peserta duduk, apa, ada video yang lagi ditayangin ya. Ya banyak hal lah yang bisa kita kita isi ya. Terus misal di sini nih peserta menunggu kegiatan dimulai. Jadi peserta udah duduk tapi nunggu kegiatan dimulai. Ya, mulai dari hal yang sederhana misalnya kayak apa, background dimainkan atau video profil, apa namanya, eh, acara atau organisasi, atau MC menyambut menyambut atau apa namanya, sesi kenalan misalnya. Atau misalnya ada challenge tertentu nih di di kursi itu udah tersedia tersedia puzzle yang bisa diselesaikan misalnya. Dan ketika diselesaikan, eh apa, jadi ada untuk mendapatkan petunjuk acara berikutnya misalnya. Jadi nanti di kursi itu udah ada puzzle. Jadi ketika mereka mau nunggu tuh mereka ngeberesin dulu puzzle-nya ya. Terus nanti oh ada sesuatu nih yang bisa mereka lihat, entah itu gambar atau apapun ya. Atau misalnya si puzzle-nya itu kepingan-kepingannya di ini nih kita bikin biar dia tercampur dengan yang sebelahnya gitu. Jadi dia mau nggak mau untuk menyelesaikan puzzle itu harus nanya ke orang di sebelahnya. Ini kayaknya nggak cocok nih, kayaknya cocoknya di kamu. Di kamu ada nggak yang cocok di aku? Jadi mereka kenalan misalnya. Atau kita bikin tempat duduknya ya dari awal, eh, diatur supaya nggak saling kenal kiri kanan. Nah, misalnya kayak gitu ya. Untuk mendapatkan petunjuk acara berikutnya. Atau misalnya mereka cuma dapat satu puzzle, di setiap apa, di setiap tempat itu cuma dapat satu keping. Tapi nanti mereka apa namanya harus mengumpulkan semua kepingnya gitu. Jadi mereka harus kenalan sama semua orang misalnya. Ya banyak hal lah ya. Atau misalnya ada challenge ya. Setiap mereka bisa kenal satu orang mereka dapat sekian poin gitu ya. Jadi waktu menunggunya jadi barokah ya. Bisa kenalan, bersilaturahmi. Atau kalian mau nge-reminder untuk ini, untuk apa namanya, untuk baca Quran, tilawah, zikir, salawat, ya terserah lah. Banyak hal sebenarnya yang bisa dilakuin kayak gitu. Atau misal di kursinya nih kita bisa bikin sistem poin. Nanti orang-orang yang duduk paling depan dapat poin lebih tinggi. Jadi orang-orang di kegiatan kita tuh bakal pengen duduknya di depan terus ya. Ya bisa-bisa aja. Ya banyak hal lah. Nanti ini bisa kalian coba detailin lagi ya, sampai akhir ya. Bahkan sampai misal apa namanya, habis sesi kegiatan beres gitu, di akhir nanti peserta bisa dapat apa namanya, ucapan selamat, kartu ucapan selamat, udah ada foto, yang itu udah ada foto mereka, yaitu foto yang diambil di awal tadi. Terus dari ucapan selamat tuh bisa dibuka, isinya ada apa namanya, ada rapot mereka di kegiatan ini gitu misalnya. Atau seminggu setelah kegiatan selesai kita bisa ngirim email ke setiap orang untuk menanyakan apa aja yang sudah mereka aplikasikan selama kegiatan dan minta feedback gitu. Atau misalnya feedback habis acaranya itu kita masukin ke apa namanya, kartu kartu ucapan selamat tadi gitu ya, berbentuk QR code biar bisa langsung di-scan dan diisi. Apalagi ya banyak kan ya. Ya coba detailin aja lah kayak gitu. Nah itu sih gain point. Nah to do atau prepare ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk membuat si gain point yang tadi udah kita jabarkan, baik itu gain point untuk menjawab pain point atau gain point yang ingin kita tambahkan agar kegiatan kita tuh nggak cuma kegiatan yang tidak memberikan kesan buruk, tapi bisa memberikan kesan baik gitu dan memberikan pengalaman yang menarik. Nah, jadi hal apa aja yang perlu kita lakukan itu ada di sini, dan sehingga nanti panitia itu, kalian sebagai orang yang bikin pelatihannya itu tinggal fokus di bagian ini aja gitu. Nah, misal apa namanya, eh, apa aja yang perlu kita siapkan atau yang perlu kita lakukan untuk bisa membuat film pendek dari mulai coming soon sampai akhir acara. Dan kita pengen masukin footage-footage mereka di kegiatan itu, apa namanya, masuk ke film pendeknya.
Berarti kan kita perlu bikin bikin naskah gitu, naskah ada casting, casting pemeran, harus ada videografer misalnya, editor ya, apalagi ya, dan lain sebagainya lah. Waktu untuk pengambilannya, gitu. Berarti kan kita harus udah mulai syuting sebelum coming soon-nya diposting kan. Nah, itu berarti hal-hal yang perlu kita siapin. Atau apalagi ya, nih aku secara ngacak aja. Oh, ini nih misalnya, ini cukup menarik. Misal kita mau bikin nih suasana pelatihannya tuh di atas awan ya, karena apa namanya? Kita te- temanya menjadi pemimpin yang tinggi gitu. Apa sih? Ya, berarti kan perlu ada apa? Perlu ada artisnya ya, artis seniman ya. Perlu ada orang yang ngecat lantai misalnya, biar jadi kerasa di atas awan. Mengecat harusnya ya, ini tidak bagus sekali. Mengecat ya, mengecat lantai dan dinding misalnya. Apalagi ya? Atau misal pengen bikin puzzle nih, biar biar bisa diselesaikan kan berarti kita perlu bikin puzzle-nya, kita perlu perlu nyiapin puzzle-nya tuh berbeda atau enggak di setiap tempat duduk ya, berapa pieces, mau di printnya kayak gimana, pakai apa ya. Atau misal kayak tadi nih, petunjuk arah nih menggunakan maskot acara, berarti kan kita perlu bikin desain maskotnya, ngeprintnya, maskotnya tuh gambarnya kayak gimana, quotes-nya apa aja, menjelaskan apa aja, gimana caranya agar mereka itu terasa apa namanya, terasa berbicara dengan peserta yang datang. Atau misal kayak tadi nih, ada apa namanya, apa namanya, menggunakan QR code nih, berarti kita harus harus nyiapin dari mulai sistemnya, sistem scanningnya, QR code-nya, terus harus ada orang yang bisa menggunakan, dan apa namanya, harus ngirim QR code-nya, QR code ke setiap orang ya, misal, dan lain sebagainya. Atau misalnya nih ada orang yang menyapa di pintu masuk, berarti kita harus nyiapin orangnya siapa, penampilannya harus menarik, dia harus diajarin gimana caranya menyapa dengan baik ya. Dia harus tahu denah acara, denah tempat duduk. Jadi ketika, Kak saya ini nomor 25, oh nomor 25 di arah sana misalnya, dan sebagainya lah. Nah, jadi ini banyak hal yang jadi perlu disiapin kan. Nah, hal-hal yang disiapin ini nanti sebenarnya ini bakal memandu kalian untuk bikin, untuk menggambar, untuk punya gambaran apa aja yang perlu kalian siapkan, perlu kalian lakukan, atau panitianya jumlahnya berapa dan sebagainya kayak gitu. Nah, terus misal kalian ada pertanyaan lagi, Kak, gimana kalau misalnya jumlah panitianya sedikit ya? Kayaknya susah deh untuk melakukan semua. Nah, untuk itulah kenapa adanya pain point ini. Jadi kita fokus ke pain pointnya aja, biar pain pointnya nggak kerasa. Jadi seenggaknya pelatihan kita jadi pelatihan yang nggak memberikan pengalaman yang mengecewakan ke mereka gitu. Karena pain pointnya udah kita antisipasi biar gak ada. Tapi akan sangat baik kalau misalnya kita bisa memberikan gain point yang lain kan gitu. Ya bayangin aja kalau misalnya kalian bikin pelatihan yang kayak tadi ya, eh, pas pas dateng, oh ada maskot yang lucu, kayak ngasih tahu tentang sejarah organisasi kita kayak gimana misalnya. Atau ngasih tahu berbagai macam hal tentang kepemimpinan, terus kita sambil jalan ngikutin maskotnya, terus habis pas udah datang tinggal scan QR code langsung masuk di foto ya, dapat buklet, dapat snack gitu, apa namanya, terus dieditin, terus ikut ikut acaranya ya, ketika ketika sesi MC-nya masuk, MC-nya didesain supaya masuknya tuh sangat meriah ya, ada apa namanya, ada gas misalnya keluar gitu, gas beracun. Bukan ya, apa, nitrogen 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 cair ya, apa sih, dry es ya, bisa pakai dry es ya misalnya, ada asap-asapnya push gitu misalnya. Terus ketika mereka jalan di lorong-lorong tuh
ada tulisan-tulisannya, apa namanya, penjelasan-penjelasan intro atau apa kayak gitu. Atau misal di ketika mereka duduk di kursi itu ada VR yang mereka tuh ketika pakai VR, virtual reality-nya tuh memperlihatkan kondisi organisasi kalian di masa lalu ya, dari mulai masa awal terbentuknya organisasi kalian sampai saat ini, dan mungkin di masa depan tuh kalian ingin memvisualisasikan visi visi organisasi kalian tuh dengan menggunakan virtual reality itu gitu misalnya. Kan bisa juga kan, ya nggak sih? Ya banyak gitu yang bisa kita pikirkan. Nah, kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan menjawab. eh aku yakin paling banyak ya nanti ya yang menjadi pertanyaan tuh, kan gimana sih caranya agar bisa menjadi kreatif ya? Nah, sering banget sih ini ketika aku menjelaskan ini tuh sebenarnya kadang-kadang orang-orang ya ujung-ujungnya ya ketika ketika mikir, misal udah nemu nih pain pointnya, tapi kayak nggak kepikiran tuh harusnya kayak gimana, atau cuma menemukan ide-ide yang biasa aja. Nah, ya caranya ya tadi kita banyak belajar, banyak cari informasi, banyak nonton-nonton video-video yang aneh-aneh ya, yang nggak biasa ditonton aja gitu. Ya sederhananya sih cari benchmark ya. Ya, kayak tadi nih, aku kepikiran tentang apa? Tentang di tempat duduk tuh ada balonnya, terus ada angka nomor ininya ya, nomor apa namanya? Nomor pesertanya ya. Jadi mereka akan duduk di tempat itu. Karena kita udah ngedesain misalnya peserta tuh harus harus duduk secara acak misalnya, biar bisa kenalan dengan lebih banyak orang. Kenapa aku bisa kepikiran pakai balon? Karena aku dulu pernah nonton video tentang sebuah parkiran yang sangat luas, dan ada orang-orang yang mau parkir tuh susah buat mencari tempat parkir mana yang masih kosong. Nah, terus mereka ngide bikin pakai adanya balon gas yang ngelihat ke atas gitu, sehingga kalau ada balonnya di sana berarti titik itu kosong gitu, apa namanya, tempat parkirnya. Jadi mobilnya bisa parkir di situ, dan ketika mobilnya mundur, si balonnya tuh otomatis turun ya, karena si talinya kedorong gitu. Jadi kayak si talinya kayak ketarik ke bawah gitu gitu. Hmm. Nah, karena melihat itu, aku jadi bisa membuat, oh ini kayaknya skemanya mirip kan antara orang yang mencari tempat parkir dengan orang yang mencari tempat duduk. Makanya aku kepikiran bisa jadi pakai balon nih. Atau misal kita bisa menggunakan hal yang lain juga kan, kayak mungkin tanda panah yang kita gantung di atas gitu, menunjukkan ke bawah ya misalnya. Ini tempat duduk kalian misalnya. Atau kita di ruangan misalnya ada lampu sorot ya, ada lampu sorot yang lampu sorotnya itu bisa diarahin menuju ke arah tertentu. eh Terus misal ada orang nih masuk dengan nomor 25, ya kita si lampu sorotnya auto langsung mengarah ke nomor 25 gitu. Jadi mereka benar-benar terasa, wah ternyata kehadiran aku benar-benar ini ya di, dirasakan, mereka benar-benar menghargai kehadiran aku, bahkan ketika aku masuk dengan nomor 25 pun lampunya langsung menyorot angka tempat duduk nomor 25 gitu. Aku jadi tidak kesulitan untuk mencarinya. Itu kan jadi pengalaman yang menyenangkan gak sih? Buat aku sih itu sesuatu hal yang menarik ya. Atau misalnya di setiap kursinya dikasih lampu LED yang nanti ketika ketika peserta udah registrasi, mereka nanti dapat kartu identitas dan nomornya ya, terus di situ ada tombolnya, dan kalau tombolnya dipencet nanti lampu LED-nya menyala gitu. Jadi mereka nggak usah susah-susah nyari tempat, nyari kursinya. Terus mungkin nanti kursinya nanti kita akan desain untuk diubah tempat duduknya ya, misalnya diacak lagi kursinya supaya nanti mereka bisa kenalan dengan berbagai macam orang, dan untuk memudahkan mereka mencari kursi mereka ada di mana, mereka tinggal nyalain lagi tuh LED mereka tuh di bagian mana gitu. Nanti muncul LED-nya angka berapa gitu misalnya. Menarik ya, menarik sih buat aku. Ini aku baru kepikiran tadi juga guys, FYI. Ini aku tidak menyiapkan ini ya, menyiapkan semua untuk aku sampaikan di sini. Nah, cuma semakin kalian memiliki, ya maksudnya eh gini ya, kadang kadang kenapa kita sulit untuk berpikir di luar kebiasaan, karena kita hanya berada di zona nyaman aja. Kayak misal kebanyakan kan kalian misal anak LDK ya, ya nggak sih? Ya mungkin ada yang non LDK juga ya, tapi biasanya kebanyakan anak LDK. Misal anak LDK tuh mainnya sama anak LDK lagi, sama orang-orang yang sama lagi gitu. Nggak, ya itu membuat pikiran kita hanya hanya berisi tentang hal itu gitu. Makanya kita harus mampu untuk ya harus main keluar lah gitu. Atau kadang gini nih, orang-orang Indonesia tuh misal nggak mau nyari referensi dengan bahasa Inggris misalnya.
Padahal nyari referensi, padahal meskipun kita nggak punya kemampuan bahasa Inggris, kita sekarang udah bisa nyari nyari konten-konten bahasa Inggris. Misal nonton YouTube udah ada subtitlenya. Misal kita nyari nyari ini ya, nyari website nih tentang leadership. Biasanya kan kita pasti nyarinya tentang kepemimpinan, gitu kan? Keluarnya ya bahasa Indonesia semua kan. Misal leadership ini juga Indonesia semua lagi. What is leadership skill? Nah, 2023 misalnya. Oh, nih ada nih eksekutif leadership brochure online HBS apalagi ya. Stanford Leadership Program. Oh, ini menarik nih Stanford Leadership Program nih. Di Stanford gimana ya ininya programnya? Nah, kan kadang-kadang kan, duh ini bahasa Inggris ini gimana nih caranya kita bisa memahami ini kayaknya pusing ya. Padahal udah ada add-on di apa namanya? Di Chrome itu add-on untuk nge-translate semuanya tuh, translate this page. Eh, kenapa ini add-onnya tidak berfungsi? Oh, ini ada itu. Translation in progress tuh. Nah, kita bisa milih mau ditranslate jadi apa. Mau jadi bahasa Arab juga bisa gitu. Eh, mana Indonesia? Tuh. Tuh, program bisnis online Stanford Lead, ubah pengetahuan menjadi dampak tuh udah banyak. Jenis-jenis misalnya. Eh, top 5 leadership skill misalnya. Kita lagi nyari konten nih, konten buat apa namanya? Konten buat pelatihan kita tentang pelatihan kepemimpinan. Aduh, forbidden deh. Hmm. Ya tinggal tinggal pakai add-on aja kan tuh. Add-on Google Translate, nih asalnya bahasa Inggris ya. Translate this page, Wikijob. Ya intinya nanti dia jadi bahasa Indonesia semua ya. Bahkan kalau misalnya kita dapat referensinya dari apa dari Jepang, dari Rusia, dari Arab gitu. Dia yakin kenapa Apple cukup tadi kan udah mudah difahami gak sih? 10 keterampilan pemimpin teratas definisi dan contoh top 10 leadership skill definition and example. Ya mungkin ini masih ada beberapa ya yang enggak ter ini ya. Tuh. Ikuti kuis pertandingan karir tech. Apa lagi nih? Tuh. Hmm. Mudah kan untuk memahami ini seharusnya ya. Nah, makanya ya tinggal kita banyak-banyak baca aja, banyak cari referensi aja. Kayak gitu. Udah sih gitu aja ya. Kayaknya terlalu panjang aku membuat video ini. Aku bikinnya 2 kali lagi ya. Karena yang pertama gagal rekam. Wah, tapi nggak apa-apa lah. Semoga berkah. Makasih nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, silahkan ditanyain aja. Ya, aku ingin membuat kalian memahami ini soalnya. Tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.